pikirannya. Fasilitas itu jadi kecil hanya kena dosa itu. Tapi sebaliknya dengan ketaatan kepada Allah, di rumah gubuk, fasilitas biasa, tetap lapang dada, tetap tenang. Makanan kurang pun tetap bisa kita lalui. Kenikmatan yang luar biasa yang kita bisa rasakan. Nah, ini pembukaan dari saya, Fadlon. Kalau ada pertanyaan silakan. Insyaallah. Syukran Ustaz atas nasihat pembukaan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz. Di sini ada pertanyaan dari seorang mahasiswi psikologi Ustaz. Jadi pertanyaannya ketika ia sedang belajar atau menuntut ilmu seperti di kampus, apakah tetap bisa mendapatkan keutamaan dari hadis Allah mudahkan jalan seorang penuntut ilmu menuju ke surga? Apakah hadis ini hanya dikhususkan untuk penuntut ilmu di bidang diniyah saja Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya tentu saja, semua ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan keutamaan menuntut ilmu. Tapi puncak terbaik adalah ilmu agama. Dan perlu difahami, kalau kita bagi kriteria ilmu itu, tingkatannya, maka yang wajib menuntut ilmu agama, selain ilmu agama yang baik-baik saja, ilmu kedokteran, ilmu apa saja, hisab, matematika misalnya, semua itu adalah sunnah. Nah, kalau ilmu agama tidak ada pilihan. Antum dulu di majelis ilmu seperti ini bukan pilihan, wajib. Makanya kata Nabi SAW, talabul ilm, faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu faridah, kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Puncaknya ilmu agama. Selain ilmu agama, hukumnya sunnah. Tapi tetap mendapatkan keutamaannya. Cuma memang tidak akan selevel dengan ilmu agama. Antum silakan menguasai bidang-bidang yang lain, ilmu-ilmu umum yang penting bermanfaat ya, bukan ilmu yang haram seperti sihir misalnya itu ilmu haram, ya, teori mencuri, manipulasi, apalah segala macam, maka itu tidak boleh. Selama itu hal-hal yang baik boleh saja, tapi ini tidak menggugurkan kewajiban antum untuk belajar agama. Kita sayangkan sekali kebanyakan orang, misalnya dia menganggap kalau mau menguasai agama itu masuk aja ke fakultas agama. Berarti selain fakultas agama tidak perlu tahu agama. Ini enggak benar. Harusnya dia faham agama. Yang akan ditanya hari kiamat tentang sholat kita, tentang puasa kita, zakat kita. Itu yang akan ditanya. Jadi silakan siang hari sibuk dengan kegiatan, kerja, cari nafkah, spesialis apapun selama bukan haram. Tapi jangan lupa untuk menuntut ilmu agama. Karena itu kewajiban. Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih dari seorang akhwat Ustaz. Yang dulunya akhwat ini tinggal di luar Jakarta Ustaz. Nah dulu selama dia tinggal di luar Jakarta ini, dia selalu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah dengan mudah. Bahkan tidak pernah meninggalkan ibadah wajib. Dan beliau ini sangat menikmati ibadah-ibadah tersebut. Namun ketika pindah ke Jakarta, dia merasa futur Ustaz. Bahkan sampai meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Nah pertanyaannya apa yang harus dilakukan Ustaz ketika bertemu dengan kondisi seperti ini Ustaz? Sebenarnya si penanya lebih tahu ya, apa sebab futur. Semua pasti ada sebabnya. Antum semangat ibadah, pasti ada sebabnya. Antum kendor ibadah, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak. Ya. Tapi yang jelas, ulama mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan. Berarti kalau kita makin rajin ibadah, berarti kita sedang meningkatkan iman kita. Kalau dia kendor, berarti ada maksiat. Karena dia berkurang dengan kemaksiatan. Nah sekarang si penanya ini muhasabah, introspeksi diri sendiri. Kira-kira dosa apa yang sedang dibuka. Ingat teman-teman, jangan pernah menganggap, dosa ini kan cuma dosa kecil, gak bisa. Ingat tadi saya bahasakan, firman Allah SWT, Inna Allah syadidul iqam. Allah sangat berat siksaannya, itu maksudnya adalah bisa saja perbuatan, kalau kita kasih angka, perbuatan dosa ini angkanya cuma 1, hukumannya bisa 100, bukan 1. Jadi jangan pernah anggap remeh. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau melakukan satu perbuatan dosa kecil, maka dia merasa seperti sebuah gunung besar yang akan menimpa dari atas punggungnya. Gitu kan? Beda dengan orang munafik, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia hanya anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Orang mukmin itu khawatir sekali. Para salafus soleh sudah pernah kami jelaskan teman-teman.